kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu. Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit, sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan.
Sekitar setengah juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska. Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah sepersejuta detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SEIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SEIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Concepcion bergeser sejauh 3 meter ke arah barat. Gempa bumi lainnya mengakibatkan gunung tertinggi di dunia, Everest, menyusut sekitar 2,5 cm. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ketika gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyebabkan beberapa gunung Himalaya menyusut. Orang Jepang dulunya percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh namazu, yakni ikan lele raksasa yang hidup terendam dalam lumpur di bawah pulau-pulau Jepang. Ikan ini akan meronta-ronta menyebabkan aktivitas seismik. Sedangkan orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa dewa laut yang kuat, Poseidon, yang menyebabkan gempa bumi dengan memukulkan trisulanya ke bumi ketika marah. Menurut mitologi Hindu, ada 8 gajah yang menahan bumi di tempatnya. Ke-8 gajah ini bergantian menyeimbangkan diri di atas punggung kura-kura raksasa yang berdiri di atas lilitan ular yang lebih besar lagi.
Dan setiap kali salah satu dari hewan-hewan ini bergerak, gempa bumi pun terjadi. Kita tahu segalanya dimulai 13,8 miliar tahun yang lalu dengan Big Bang. Bam! Tidak, tunggu. Seharusnya lebih baik. Bukan, itu ya sudahlah. Alam semesta pun terus mengembang sejak saat itu. Pada usia yang masih muda, segalanya terbuat dari gas, sebagian besar helium dan hidrogen. Selama miliaran tahun, gas mengembang dan mendingin. Sementara itu, galaksi, bintang, dan benda-benda misterius lainnya di ruang angkasa yang kita coba jelajahi saat ini terbentuk karena gaya gravitasi. Dan dalam kekacauan itu, seperti halnya di sekolah menengah pertama, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, planet kita yang luar biasa ini juga lahir. Semuanya berawal dari piringan gas dan debu yang mengorbit matahari muda, sama seperti planet-planet lain di tata surya kita. Piringan ini terdiri dari partikel-partikel debu dengan berbagai ukuran dan gas. Partikel-partikel ini mengitari matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dalam orbit yang tidak stabil dan dapat diprediksi. Semuanya saling bertabrakan satu sama lain sepanjang waktu. Partikel-partikel ini tumbuh dari butiran debu yang sangat kecil menjadi bongkahan-bongkahan batu, kemudian menjadi objek yang lebih besar yang disebut planetesimal yang berdiameter berkilo-kilometer sampai ratusan kilometer. Planetesimal yang mengitari matahari di dalam piringan memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik objek-objek lain di sekelilingnya keluar dari orbitnya dan menabraknya. Ketika terus-menerus menabrak satu sama lain, objek-objek itu menjadi semakin besar dan semakin besar sampai beberapa di antaranya mencapai ukuran diameter ribuan kilometer. Ukurannya hampir sama dengan ukuran Mars dan bulan. Kita tahu benda-benda ini karena meteorit. Meteorit-meteorit ini berasal dari berbagai tempat di seluruh tata surya dan membawa berbagai macam materi ke planet kita, memberikan kita sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dipelajari tentang tata surya kita dan bagaimana ia terbentuk. Materi-materi ini termasuk potongan-potongan debu dan batuan yang sangat kecil, yang telah melewati kekacauan dan selamat dari masa-masa sulit sebelum planet-planet terbentuk. Meteorit juga membawa potongan-potongan asteroid dan planetesimal yang tertinggal setelah proses pembentukan planet berakhir. Ketika objek-objek ini terbentuk, beberapa elemen radioaktif terperangkap di dalam mineral yang, sekali lagi, merupakan bagian dari objek-objek tersebut. Dengan cara itulah, para ilmuwan dapat mengetahui berapa usianya. Namun, tahap akhir pembentukan bumi dan secara umum seluruh kekacauan yang terjadi di tata surya kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin hingga 100 juta tahun lagi. Saat itulah terjadi tabrakan dahsyat terakhir dan bumi akhirnya mencapai ukuran penuhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah tabrakan dengan objek lain yang ukurannya hampir sebesar Mars. Tabrakan ini sangat kuat sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menguapkan sebagian logam dan batuan dari bumi dan objek seukuran Mars. Uap ini kemudian membentuk piringan yang mengelilingi planet kita. Piringan itu mendingin dan menggumpal pada suatu saat, dan saat itulah kita mendapatkan bulan. Bulan kita terbentuk dari puing-puing tabrakan yang merupakan kombinasi gas panas dan batuan cair. Ada beberapa teori lain tentang bagaimana bulan terbentuk. Salah satunya menyatakan bahwa bulan terpisah dari bumi. Teori lainnya mengatakan bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, dan pada suatu saat ketika mengembara, ia menjadi sangat dekat dengan bumi dan akhirnya ditangkap oleh gravitasinya. Para pendukung teori ketiga meyakini bahwa bulan dan bumi terbentuk pada saat yang sama dari piringan protoplanet yang sama. Sebelum bulan terbentuk, bumi adalah tempat yang jauh berbeda. Jika kamu bisa memiliki satu hari saja di bumi tanpa bulan, kamu akan terkejut dengan siang dan malam. Hari-hari tidak akan stabil seperti sekarang, karena bulan membantu menjaga sumbu bumi tetap stabil. Hari-hari pada masa itu lebih pendek. Bumi berotasi lebih cepat sebelum bulan terbentuk. Tarikan gravitasinya memperlambat rotasi planet kita, yang berarti hari-hari menjadi lebih panjang. Rotasi bumi semakin lambat dari waktu ke waktu, tapi dengan kecepatan yang sangat kecil. Beberapa prediksi mengatakan bahwa dalam 1 miliar tahun, satu hari akan berlangsung selama 25,5 hingga 31,7 jam. Jika 24 jam tidak cukup untukmu, tunggu saja 1 miliar tahun lagi.
Tapi ya, jika kamu adalah tipe orang yang suka melakukan segala sesuatunya secara perlahan, kamu pasti harus bergegas saat itu. Meskipun tidak banyak hal yang bisa kamu lakukan saat itu untuk mengisi waktu selain berlayar melintasi lahar panas, mengumpulkan bebatuan, atau berharap kepalamu tidak tertimpa meteorit ganas yang jatuh ke planet kita. Aduh. Tapi, jika kamu cukup sabar, mungkin kamu akan melihat sesuatu yang sangat keren. Air yang masuk ke planet kita untuk pertama kalinya. Ada hujan meteor berapi-api yang datang dari langit, dan meteor-meteor itu terus menghantam bumi kita yang masih muda. Awalnya terlihat sangat dahsyat, tapi sebagian puing-puing yang jatuh itu mungkin mengandung air. Banyak yang percaya bahwa asteroid dan komet yang menabrak planet tempat tinggal kita membawa sejumlah kecil air. Tapi, mengingat hujan meteorit ini berlangsung selama lebih dari 20 juta tahun, bahkan mungkin sampai 200 juta tahun, maka bukan hal yang aneh jika setelah beberapa waktu genangan air mulai terkumpul di permukaan. Dan ketika menguap di atmosfer, air akan jatuh kembali ke bawah, membentuk danau, sungai, laut, dan akhirnya samudra. Pada saat itulah, ada kesempatan bagi kehidupan primitif untuk berevolusi di masa depan. Bumi memulai transisinya dari bola panas magma menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Sebelum itu, akan sangat sulit bagi kehidupan untuk ada di sana. Kalaupun ada, semua tabrakan meteor dan asteroid akan menghancurkannya. Selain itu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa tangki oksigen. Bumi memang memiliki atmosfer, tapi tidak seperti atmosfer yang kita miliki saat ini. Para ilmuwan percaya bahwa atmosfer itu terdiri dari uap air, metana, amonia, dan beberapa gas lain yang dilepaskan dari aktivitas gunung berapi. Pada dasarnya, itu terlalu beracun karena ada letusan gunung berapi sepanjang waktu, dan suhunya jauh lebih tinggi. Sehingga, hidup di tahap awal bumi ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, mungkin juga ada beberapa bentuk kehidupan pada saat itu. Pada tahap awal, ketika segala sesuatunya masih sangat kacau, bumi tidak ditutupi oleh lautan, pepohonan, atau lanskap yang menakjubkan seperti saat ini, melainkan oleh magma yang meleleh. Ya, bentuk kehidupan paling awal yang kita ketahui adalah fosil mikroorganisme yang ditemukan di ventilasi hidrotermal. Dan mereka diperkirakan berusia 3,4 miliar tahun, dan para ilmuwan menduga waktu paling awal untuk kehidupan di bumi itu mungkin sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Lebih atau kurangnya begitu. Jadi, dengan peralatan yang tepat, kamu bahkan bisa melihat beberapa organisme bersel tunggal seperti bakteri di suatu tempat di planet kita yang kacau ini, bahkan sebelum bulan ada. Tarikan gravitasi bulan terhadap bumi menciptakan pasang surut di lautan, yang berarti bulan mungkin membantu mencampur dan mengedarkan air laut, bahkan mungkin membentuknya. Pasang surut air laut tanpa bulan akan jauh lebih kecil karena tarikan gravitasinya menyebabkan pasang naik dan pasang turun. Bulan juga mempengaruhi kehidupan di laut. Seiring berjalannya waktu, hewan-hewan di lautan berubah dan beradaptasi dengan perubahan permukaan air yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Bahkan, cahaya bulan pun memiliki pengaruh yang besar terhadap makhluk laut. Sebagai contoh, karang menggunakan siklus bulan untuk melepaskan telur-telurnya pada waktu yang sama dan dengan pasang surut yang lebih kuat untuk membantu membawa telur-telur tersebut. Bayi penyu menggunakan cahaya bulan yang menyinari air untuk memandu mereka dari sarang ke laut. Siapa yang tahu ke arah mana kehidupan di bumi akan berjalan jika miliaran tahun lalu kita tidak memiliki teman bulan yang mengikuti kita sepanjang perjalanan itu? Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi, inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi, mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas.
para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral, tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu.
Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Dia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan, dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan.
Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat, dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial. Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu.
Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja, yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA tampaknya merupakan bukaan menuju tabung lava tersebut. Jika teori ini dikonfirmasi, terowongan bawah tanah mungkin tidak hanya berfungsi sebagai lokasi yang nyaman untuk misi luar angkasa yang diawaki manusia, tapi juga sebagai sumber air yang sangat dibutuhkan oleh para astronot. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan berawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya.
Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi.
Anggap saja ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik.
Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis.
Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi gak seperti anggur. Bulan gak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakkan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata, satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih, karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama. Hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun.
Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kala. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya, makanya di zaman dulu para penderita gejala ini sering disebut lunatik, atau secara literal berarti sakit bulan. Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anabulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama, apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan, namanya adalah Basin Kutub Selatan Aitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Phenomena atau fenomena bulan sementara. Cahaya ini ternyata udah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad loh. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat obor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP nggak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh. Atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir. Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini.
Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan gak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngelihat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya, sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan, sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu, di bulan gak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air, dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya, jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan, kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari. Kenakan pelindung karena Merkurius adalah tempat yang panas. Dari permukaan planet ini, matahari tampak 3 kali lebih besar daripada dari bumi dan cahayanya 11 kali lebih terang. Merkurius mungkin berputar lebih lambat dari bumi, tapi ia tetap tahu cara bersenang-senang. 1 hari di planet ini berlangsung selama 59 hari bumi, tapi jangan khawatir, 1 tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari bumi. Jadi kalau kamu ingin merasa seperti orang yang berusia 100 tahun, bagi saja usiamu dengan 0,25 atau kalikan dengan 4. Dengan cara ini kamu akan mendapat perkiraan usia Merkurius. Gampang kan? Dan jangan lupakan orbit Merkurius yang unik ya. Untuk setiap 2 kali mengitari matahari, planet ini berputar 2 kali. Itu berarti setiap belahan bumi mendapatkan 1 tahun penuh siang hari diikuti dengan malam yang panjang. Zona waktu di planet ini akan berantakan, jadi kita akan tetap menggunakan GMT. Apa ada yang lupa buang sampah? Kenapa bau telur busuk ya di sini? Maaf, ternyata karena kita berada di Venus sekarang dan aroma awan-awannya nggak kayak mawar. 1 hari di planet manapun pada dasarnya adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk berputar penuh pada porosnya. Nah, Venus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan hal ini, jauh lebih lambat daripada bumi. Jadi 1 hari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi atau hampir 6.000 jam. Nah, disinilah masalahnya. Karena hari di Venus sangat panjang, kita menggunakan hari di bumi sebagai standar untuk mengukur waktu di planet ini. Itu berarti hanya ada 1 zona waktu untuk seluruh planet. Nggak perlu ribet lagi deh.
Satu tahun Venus itu sekitar 225 hari. Jadi kalau kamu merayakan malam tahun baru di bumi pada tahun 2000, itu berarti di Venus adalah tahun 3251. Jadi untuk melacak waktu di Venus, kita bisa menggunakan tahun lokal yang terdiri dari 225 hari di bumi, tapi setiap 3 tahun sekali ada satu tahun ekstra pendek yang hanya terdiri dari 224 hari. Gak terlalu membingungkan, kita kan juga punya tahun kabisat di bumi, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kita sampai di planet bumi. Wow, ada berapa zona waktu yang kita miliki di bola biru besar ini? Yuk kita bunyikan drumnya. 24. Dan tahukah kamu bahwa sebenarnya kita bisa sedikit mengacaukan waktu? Iya, di sekitar 80 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara, kita punya sesuatu yang disebut waktu musim panas atau Daylight Saving Time. Di sini kita memajukan waktu 1 jam selama musim panas, sehingga kita bisa menikmati sinar matahari yang nyaman. Tapi hati-hati ya, setiap negara memiliki aturan sendiri tentang DST, jadi pastikan kamu tidak ketahuan tidur ketika kamu seharusnya bekerja. Dan ini penting loh, beberapa wilayah bahkan memiliki zona waktu yang berbeda dari UTC dengan penambahan setengah atau 1/4 jam. Bisakah kamu membayangkan bahwa bulan memiliki zona waktunya sendiri? Badan Antariksa Eropa atau ESA mengumumkan pada hari Senin bahwa sudah saatnya bulan memiliki zona waktu yang tersinkronisasi. Dengan semakin banyaknya negara dan perusahaan swasta yang merencanakan misi ke tetangga kita ini, penting bagi kita semua untuk sepakat dalam hal ketepatan waktu. Saat ini setiap misi membawa waktu universal bumi yang terkoordinasi yang tidak masalah jika hanya ada beberapa misi yang terjadi sekaligus. Tapi dengan puluhan misi ke bulan yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan, segalanya akan menjadi rumit. Kita membutuhkan sistem untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama, atau kita akan berakhir dengan wahana antariksa yang berbeda yang tidak sinkron satu sama lain. Tentu tidak ada yang menginginkan kekacauan seperti itu di luar angkasa. Ketepatan waktu yang sama persis sangat penting untuk komunikasi dan navigasi, jadi kita perlu mencari cara untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. ESA belum menemukan bentuk zona waktu bulan yang baru ini, tapi mereka sedang mengupayakannya. Haruskah ada satu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga waktu bulan? Atau haruskah kita membiarkan bulan mengatur waktunya sendiri? Dan bagaimana dengan zona waktu yang lebih terperinci berdasarkan posisi matahari? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab. Kalau membahas satu hari di Mars, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan satu hari di bumi. Yang kumaksud adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik. Satu tahun Mars adalah 1,8 tahun bumi, yang berarti tahun 2000 di bumi terjadi pada tahun 1063 Mars. Oh iya, hampir lupa. Tahun Mars memiliki 668 hari. Phew, kita sudah menentukan kalender Mars, tapi Mars membutuhkan zona waktu lokal. Karena orbitnya yang memanjang, perbedaan antara musim panas dan musim dingin akan menjadi signifikan. Waktu musim panas akan menjadi sesuatu yang penting di Mars. Setahun di Jupiter berlangsung hampir 12 tahun di bumi. Ini kayak seumur hidup usia anjing. Tapi jangan khawatir, ada 12 musim di sana yang membuat semuanya tetap menarik. Masing-masing hampir sama panjangnya dengan 1 tahun di bumi. Tapi satu hari di Jupiter hanya berlangsung selama 9 jam 55 menit. Selain itu, karena Jupiter tidak memiliki permukaan yang solid, awan-awannya bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga 2 stasiun atmosfer yang mengambang bebas bisa saja mengalami hari yang berbeda. Kalau tinggal di Jupiter, kita akan sangat membutuhkan aplikasi keren untuk melacak semua itu. Oh ya, kalau kita berhasil menjelajahi wilayah Jupiter, sebagian besar penduduknya akan tetap tinggal di bulan-bulan Jupiter karena atmosfernya terlalu liar. Dan ini penting nih, periode revolusi bulan-bulan itu saling berhubungan. Jadi kita bisa menggunakan sistem penghitungan hari yang sama untuk semuanya.
Di Io, kita bisa mendapatkan 2 hari standar Jovian dalam 1 hari di bumi. Bagaimana kita membagi waktu itu? Nah, kita bisa saja memiliki 1 menit yang terdiri dari 53 detik dan 1 jam yang terdiri dari 100 menit. Atau kita bisa menggunakan menit dan jam bumi dan mendapatkan 1 hari yang durasinya 21 jam 13 menit. Berapa umurmu? Umurku 200 hari. Kalau kamu? Kedengarannya aneh ya bagi kita penghuni bumi, tapi orang-orang di Saturnus menghitung usia mereka dalam hitungan hari. 1 tahun di Saturnus sangatlah panjang, seperti lebih dari 29 tahun di bumi. Anak-anak hanya akan mendapatkan sepersekian tahun, sementara orang tua mungkin mendapatkan 3 tahun. Jadi untuk melacak waktu di Saturnus, kita bisa membagi 1 tahun Saturnus menjadi 29 atau 30 musim. Dan fakta menarik lainnya, Saturnus bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Yang ada hanyalah awan yang berputar dengan kecepatan berbeda-beda. Tapi kita masih bisa membangun stasiun penelitian atau balon ekstraksi helium keren untuk melayang-layang di sana. 1 tahun Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Jadi untuk mempermudah, kita akan tetap menggunakan tahun bumi untuk perhitungan kita dan tahun Uranus dapat digunakan untuk acara-acara khusus seperti mencapai 1 tahun Uranus. Karena Uranus tidak memiliki permukaan yang solid, periode rotasi Uranus bisa berubah-ubah. Hanya misi sains dan perusahaan pertambangan helium yang cukup berani untuk menjelajah ke atmosfernya. Dan tahu nggak, setiap bulan memiliki sistem hari dan tanggalnya sendiri. Lumayan membingungkan ya. Kebanyakan orang tidak akan pernah merayakan 1 tahun Neptunus. 1 tahun di Neptunus rasanya terlalu lama bagi kita manusia untuk bertahan. Tapi jangan khawatir, kita masih akan mengeluarkan konfeti dan topi pesta untuk acara-acara khusus seperti saat 2 tahun penuh sejak pesawat ruang angkasa pertama mendarat di Neptunus. Selebihnya kita hanya akan menggunakan tahun-tahun bumi untuk semua kebutuhan bisnis kita. Pluto membutuhkan waktu 240 tahun untuk mengorbit matahari dan ini terlalu lama untuk dijadikan 1 tahun dalam kehidupan sehari-hari. 1 hari di Pluto hampir sama dengan 1 minggu di bumi, jadi untuk melacak waktu, kita akan membaginya menjadi 6 hari standar Pluto, 3 hari terang dan 3 hari gelap. Artinya, 1 hari standar Pluto akan berlangsung sedikit lebih lama dari 1 hari di bumi. Nah, karena sumbu Pluto sangat miring, menggunakan zona waktu tidak ada gunanya, jadi kita hanya akan menggunakan 1 zona waktu untuk seluruh sistem. Gampang! Sedangkan untuk tahun standar Pluto akan hampir sama dengan tahun bumi, yakni sekitar 433 hari. Tapi sekali dalam 10 tahun, kita akan menambahkan 1 hari ekstra cuma buat iseng-iseng aja. Sekian dulu ya, sampai jumpa di Pluto. NASA memiliki beberapa rencana luar biasa untuk bulan. Misalnya, program bulan ambisius mereka berikutnya, Artemis II. Mereka telah menetapkan tujuan untuk mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan juga pria berikutnya di bulan pada tahun 2024. Misi Artemis adalah membangun kehidupan yang berkelanjutan di bulan. Mereka berencana untuk membangun gerbang bulan, semacam stasiun ruang angkasa di orbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik tolak pendaratan di bulan. Dan jangan lupakan pendaratan bulan yang keren itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan roket sistem peluncuran luar angkasa yang akan meluncurkan wahana antariksa Orion yang membawa astronot menuju bulan. Lalu, ada juga sistem pendaratan manusia, pendarat bulan yang akan mendarat dengan lembut di permukaan bulan sehingga para astronot dapat mengeksplorasi dan melakukan eksperimen ilmiah yang menakjubkan. Dan NASA tidak akan pergi sendirian kali ini. Mereka bekerja sama dengan mitra internasional seperti Badan Antariksa Eropa untuk mewujudkan mimpi ke bulan ini. Tapi semua mimpi indah ini bisa saja hancur oleh sesuatu yang tampaknya sangat kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Bayangkan ini, tidak ada atmosfer, tidak ada udara untuk dihirup, dan tiba-tiba kabut misterius dan pancaran cahaya muncul saat matahari terbit dan terbenam. Seolah-olah bulan sedang menampilkan pertunjukan langit. Namun, ada sisi lain dari keindahan ini.
Selama misi Apollo 17 pada tahun 1962, pemandangan indah ini membuat salah satu astronot NASA, Harrison Smith, bersin dan matanya berair. Dia menyebutnya rinitis alergi bulan. Radang misterius ini menyerang ke-12 orang pejalan kaki di bulan. Mulai dari bersin-bersin hingga hidung tersumbat, para astronot itu mengalami gejala-gejala seperti terserang flu. Butuh waktu berhari-hari sampai reaksi tersebut menghilang. Ketika para ilmuwan mengetahui tentang sinar-sinar ini, mereka menyingsingkan lengan baju dan menyelidiki asal-usulnya. Dan inilah yang mereka temukan. Pita-pita cahaya itu sebenarnya disebabkan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui lapisan-lapisan debu bulan yang sangat kecil. Debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan pecahan kaca yang tajam dan bersembunyi di mana-mana. Dan ternyata debu bulan ini adalah penjahat yang licik. Debu ini membawa banyak sekali masalah. Para astronot yang mendapati diri mereka mengalami gangguan penglihatan hanyalah permulaan. Pengacau ini bahkan melangkah lebih jauh lagi, merusak mesin-mesin yang berharga dan menyebabkan kerusakan elektronik. Debu-debu ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada komponen dan berbau seperti mesiu yang terbakar di dalam pesawat ruang angkasa. Astaga! Ia menempel pada segala sesuatu, melapisi permukaan seperti selimut yang nakal. Ia bisa menyumbat peralatan, masuk ke dalam mesin-mesin yang halus, dan bahkan mengacaukan pakaian antariksa para astronot. Pada tahun 1962, keadaan menjadi sangat kacau lagi. Para astronot Apollo 17 menghadapi mimpi buruk. Setelah hanya 22 jam melenggang di permukaan bulan, pakaian antariksa mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, kamu tidak salah dengar, tidak bisa diperbaiki. Debu mengurangi mobilitas para astronot, membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan melakukan moonwalk dengan anggun. Dan sekeras apapun mereka berusaha membersihkannya, debu itu tetap menempel, membuat kondisi pakaian antariksa jadi memprihatinkan. Jadi, begitulah, ada beberapa tantangan serius untuk misi ke bulan di masa depan. Tapi, para ilmuwan pemberani kita tidak menyerah. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus memahami bagaimana debu bulan terbentuk dan kenapa debu itu sangat lengket. Mereka menemukan bahwa semuanya berawal dari tumbukan meteorit. Ketika menabrak bulan, batu-batu angkasa ini menghasilkan debu halus yang memenuhi udara. Kadang-kadang, tumbukan ini bahkan menyebabkan mineral meleleh, membentuk pecahan-pecahan kaca tajam yang bercampur dengan debu. Pantas aja permukaan bulan seperti itu. Debu tersebut juga mengandung silikat, bahan yang biasa ditemukan di planet-planet vulkanik. Menghirup silikat bisa menyebabkan masalah paru-paru yang serius bagi para penambang di bumi. Jadi bisa dibayangkan masalah yang bisa ditimbulkannya di bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa 1 sendok debu replika bulan saja sudah cukup beracun untuk menghancurkan hingga 90% sel paru-paru dan otak yang terpapar debu tersebut. Tapi, keadaan bisa lebih buruk lagi. Gravitasi rendah di bulan membuat partikel-partikel kecil itu bisa melayang-layang lebih lama dan masuk lebih dalam ke paru-paru. Bayangkan menghirup partikel yang 50 kali lebih kecil dari rambut manusia selama berbulan-bulan, jelas masalah besar. Di permukaan bulan, keadaannya sedikit berbeda dengan di sini. Tidak ada hujan badai atau hembusan angin kencang yang menerbangkan debu-debu ini. Juga tidak ada atmosfer yang melindungi permukaannya. Jadi, tanpa adanya kekuatan alami angin dan erosi air seperti yang kita alami di bumi, partikel-partikel kering ini tetap bertahan. Dan yang lebih mengherankan lagi, bulan terus-menerus dihujani radiasi matahari. Paparan ini memberikan muatan listrik pada debu. Angin matahari menciptakan partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel-partikel itu kemudian berterbangan, saling tolak-menolak, dan memunculkan pita-pita cahaya yang disaksikan oleh para astronot Apollo 8. Seperti pesta disko di bulan. ESA, Badan Antariksa Eropa, telah mengumpulkan tim ahli untuk mempelajari debu bulan. Mereka bekerja dengan simulasi debu bulan yang ditambang dari wilayah vulkanik di Jerman untuk memahami perilaku dan efeknya. Para insinyur juga perlu menemukan cara untuk melindungi astronot dan peralatan di masa depan. Para insinyur di NASA ingin menciptakan pakaian antariksa yang bisa bertahan bukan hanya 1, bukan 10, tapi 100 kali aktivitas luar kendaraan di permukaan bulan. Itu seperti menghabiskan 800 jam di luar sana, menjelajah dan bersenang-senang. Selain itu,
NASA memprakarsai tantangan ide terobosan dan inovatif pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa cerdas dari seluruh dunia. Para pemikir muda ini menggunakan kemampuan berpikir mereka dan melepaskan gelombang solusi inovatif. Sebagai contoh, mereka mengusulkan penggunaan serat khusus yang dapat menghantarkan listrik yang terinspirasi dari bulu cincila yang halus. Seperti halnya cincila yang bebas dari debu, serat-serat ini akan membantu mencegah debu bulan. Gemas ya, kita punya teman berbulu yang bisa membantu. Ide cemerlang lainnya adalah sikat bermuatan listrik yang diaktifkan oleh radiasi UV. Ini seperti tongkat ajaib yang menyapu debu dengan sekali jentikan. Abrakadabra, debu bulan pun lenyap. Dan jangan lupakan kain yang terinspirasi dari serangga pintar. Serangga-serangga ini memiliki struktur pengumpul serbuk sari yang dapat mengusir debu yang tidak diinginkan. Jadi, para siswa kita yang cerdik berpikir, kenapa tidak menirunya saja? Mereka merancang kain dengan sifat yang sama, menciptakan perisai terhadap partikel bulan yang licik. Yang luar biasa dari ide-ide ini adalah bahwa mereka semua menggunakan kekuatan muatan untuk melawan debu. Mereka dengan cerdik mengusirnya dari pakaian antariksa, menjaganya tetap bersih dan terlindungi. Dan meskipun semua ide ini terdengar sangat hebat, para ilmuwan di NASA mengeluarkan solusi lain yang lebih baik lagi, tabung nanokarbon. Ini adalah cara yang bagus untuk merevolusikan pakaian antariksa. Apa yang membuat tabung nanokarbon ini begitu istimewa? Ada beberapa kekuatan supernya yang menakjubkan. Pertama, tabung ini superkonduktif, yang berarti bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan. Ini seperti petir yang terperangkap di dalam tabung mikroskopis. Tidak hanya itu, tabung nanokarbon ini lebih tangguh daripada meteor yang paling keras. Tabung ini memiliki kekuatan untuk bertahan di lingkungan bulan yang keras, di mana bahkan setitik debu pun bisa menyebabkan masalah. Bayangkan, kamu punya setelan yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dari jubah Superman. Jadi, para ilmuwan NASA memutuskan untuk menenun tabung nanokarbon yang luar biasa ini ke dalam kain pakaian antariksa. Elektroda-elektroda tersebut secara hati-hati diintegrasikan ke lapisan luar kain. Kekuatan kain pun jadi patut diperhitungkan. Tapi bagaimana cara mereka menghalau debu bulan? Nah, ini dia ilmu pengetahuan yang juga menggetarkan. Ketika diaktifkan oleh arus bolak-balik khusus, elektroda-elektroda tersebut menciptakan medan listrik yang kuat. Medan ini bekerja seperti magnet, mengusir partikel debu yang bermuatan dan tidak bermuatan dari pakaian antariksa. Bayangkan ini seperti pesta dansa, di mana partikel debu adalah tamu tak diundang dan medan listrik adalah tukang pukulnya, yang dengan cepat mengusir mereka keluar. Berkat teknologi ini, debu bulan tidak memiliki peluang untuk menyerang para astronot kita. Selain itu, sisi baiknya, tanah bulan dapat digunakan sebagai bahan batu bata untuk tempat tinggal. Tanah ini juga bisa membantu mengekstraksi oksigen agar astronot bisa bertahan hidup di bulan dalam jangka waktu yang lama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bukan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, mari kita dukung tim impian NASA kita saat mereka memulai petualangan epik di bulan. Semoga saja mereka berhasil dengan temuannya dan misi ke bulan berikutnya tidak akan menjadi masalah besar. Kita tunggu saja. Akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu. Kali ini kamu akan melihat sesuatu yang baru, yaitu samudera di salah satu bulan Uranus. Oke, bercanda. Destinasi ini memang bukan tempat liburan, tapi ya pasti ada beberapa samudera yang mengesankan di luar sana. Hei, jangan bilang kalau kamu berpikir lautan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebelum menyelami lautan di bulan-bulan Uranus, mari kita bahas dulu tentang Uranus itu sendiri, planet ke-7 dari matahari dan yang terkeren di tata surya. Planet ini memiliki 27 bulan dan 4 diantaranya mungkin secara teknis punya lautan. Jumlah itu lebih banyak dari teman yang dimiliki kebanyakan orang. Semua bulan ini seperti miniaturnya Uranus, miring pada sudut yang sama dengan planet induknya, tepatnya 98 derajat. Dan Uranus sangat unik karena mengorbit matahari dengan posisi miring. Itu berarti khatulistiwanya hampir berada pada sudut yang tepat dengan orbitnya. Berani juga dia. Tapi kenapa ya Uranus bisa seperti itu? Menurut sebagian astronom, hal ini terjadi karena planet ini terlempar ke samping akibat tabrakan dengan planet lain. Tabrakan itu mungkin yang menyebabkan terbentuknya bulan-bulan Uranus.
Fakta menarik, bulan-bulan tersebut memiliki nama-nama yang cukup unik. Alih-alih tokoh-tokoh mitos, sebagian besarnya dinamai berdasarkan nama tokoh-tokoh Shakespeare. Ya, siapa yang butuh Zeus kalau ada Juliet dan Desdemona? Menemukan bulan-bulan ini tidaklah mudah. Bulan-bulan ini sangat gelap dan terletak miliaran kilometer jauhnya dari matahari. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jarumnya pun lebih kecil dari jari kelingkingmu. Ke-27 satelit ini dibagi menjadi 3 kelompok, 13 satelit dalam, 5 satelit utama, dan 9 satelit tak beraturan. Yang tidak beraturan adalah pemberontak dengan orbit retrograde, sementara yang lainnya prograde dan mengikuti Uranus. Bulan-bulan besarnya yakni Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, dan semuanya berada di bidang ekuator Uranus dan berbentuk bulat. Semuanya punya kawah, ngarai, dan tebing. Wow! Bulan-bulan ini juga terbentuk dari tumbukan raksasa yang memiringkan Uranus pada porosnya. Itu sebabnya semua bulan itu juga miring. Dan karena kemiringannya itu, bulan-bulan tersebut memiliki siklus musim yang aneh seperti halnya Uranus. Tapi kita belum menemukan semua bulan Uranus. Bulan-bulan kecil yang tidak beraturannya tersembunyi dan sulit dideteksi. Jadi siapa tahu, mungkin masih banyak lagi yang ada di sana. Tapi mari kita bahas hal yang lebih keren lagi, yaitu terbuat dari apa bulan-bulan ini. Kami tidak sepenuhnya yakin, tapi kami pikir bulan-bulan itu terbuat dari batu dan es. Miranda adalah yang paling dingin, sedangkan bulan-bulan bagian dalam mungkin hanya berdebu. Dan yang di luar orbit Oberon, kemungkinan besar itu adalah asteroid yang tertangkap yang bisa jadi berbatu atau es atau entah apa lagi. Tapi inilah yang membedakan bulan-bulan Uranus dengan bulan-bulan lainnya. Semuanya miring seperti Uranus. Sungguh luar biasa. Menjelajahi bulan-bulan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang bagaimana dunia samudera terbentuk dan tetap aktif. Titania adalah bulan terbesar di Uranus, tapi ukurannya masih kurang dari setengah ukuran bulan bumi dengan diameter sekitar 1.600 km. Titania juga merupakan bulan terberat ke-8 di tata surya. Namanya diambil dari nama Ratu Peri dalam cerita A Midsummer Night's Dream. Titania berwarna abu-abu dan memiliki beberapa bercak mengkilap yang menurut para ilmuwan adalah embun beku. Titania terbuat dari campuran es dan batuan, sama seperti bulan-bulan lain yang dekat dengan Uranus. Oberon adalah bulan terbesar Uranus berikutnya, dinamai sesuai dengan nama Raja Peri dalam drama Shakespeare. Ukurannya hampir sama dengan Titania dan juga memiliki komposisi setengah es dan setengah batu. Tapi permukaan Oberon jauh lebih berkawah daripada bulan-bulan Uranus lainnya. Umbriel dan Ariel adalah bulan terbesar ketiga dan keempat di Uranus dengan diameter masing-masing 1168 km dan 1156 km. Umbriel dinamai berdasarkan nama roh jahat dalam sebuah puisi kuno dan merupakan bulan paling gelap di antara bulan-bulan besar Uranus. Umbriel hanya memantulkan 16% cahaya yang mengenainya. Para ilmuwan tidak tahu kenapa bulan ini sangat gelap, tapi mereka menduga cincin terang di sekeliling kawahnya mungkin disebabkan oleh endapan es. Ariel adalah yang paling terang di antara bulan-bulan besar Uranus dan memantulkan lebih dari sepertiga cahaya yang mengenainya. Namanya diambil dari nama tokoh dalam puisi pop dan drama Shakespeare. Ariel terlihat seperti bulan termuda karena hanya memiliki beberapa kawah kecil dari tabrakan baru-baru ini. Miranda adalah yang terkecil dari semua bulan besar dengan diameter sekitar 470 km. NASA mengatakan bahwa Miranda terlihat seperti terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda, seperti monster Frankenstein. Miranda memiliki 3 fitur besar khas yang disebut korona. Korona ini berkawah ringan dengan punggung bukit dan lembah, dan terpisah dari bagian Miranda yang lebih tua dan berkawah berat dengan batas-batas yang tajam. Miranda juga memiliki ngarai raksasa yang kedalamannya 12 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan tidak tahu kenapa Miranda memiliki fitur-fitur yang berbeda, tapi salah satu teorinya adalah karena Miranda hancur akibat tabrakan besar dan kemudian disatukan kembali dalam keadaan miring. Semua bulan besar Uranus ini terjebak menghadap Uranus sepanjang waktu, sama seperti bulan bumi. Uranus memiliki beberapa fitur yang sangat menarik, tapi sistem cincinnya yang paling menarik. Dan tahu nggak, bulan-bulan si raksasa es ini ternyata punya andil dalam membentuk cincin-cincin itu. Uranus memiliki 13 bulan dalam dan 13 cincin redup, dan semuanya terhubung seperti satu keluarga kosmik yang besar. Cordelia dan Ophelia ibarat penjaga cincin terluar, Epsilon.
Kedua bulan gembala ini menjaga semua partikel tetap di tempatnya dengan Cordelia yang paling dekat dengan permukaan Uranus. Tapi inilah masalahnya. Setidaknya ada 8 satelit kecil lainnya yang berkeliaran di area tersebut sehingga membuat keadaan menjadi sangat ramai. NASA masih terus mencari cara agar semua satelit itu tidak saling bertabrakan. Bulan-bulan bagian dalam terdiri dari setengah es dan setengah batu. Tapi kita tidak tahu banyak tentang bulan-bulan bagian luar. NASA menduga bahwa bulan-bulan itu mungkin hanya asteroid yang terperangkap dalam tarikan gravitasi Uranus. Apapun itu, Uranus dan pasukan bulannya memang luar biasa. Rupanya, bulan-bulan Uranus mungkin memiliki lautan asin yang tersembunyi di bawah permukaan bekunya. Dan yang terjauh dari Uranus, Titania dan Oberon bisa jadi memiliki lautan sedalam 48 km. Itu lebih dalam dari Palung Mariana. Tapi Ariel dan Umbriel pun bisa jadi punya lautan sedalam 30 km. NASA menggunakan pemodelan komputer yang canggih dan melihat kembali data dari wahana Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 untuk mengetahui susunan dan struktur bulan-bulan ini. Mereka menemukan bahwa Titania cukup besar untuk menyimpan panas internal dan mencegah lautan yang membeku. Tapi bulan-bulan lain mungkin juga punya kesempatan untuk punya lautan yang hangat. Para peneliti menemukan sumber panas potensial di mantel batuan bulan-bulan itu yang bisa melepaskan cairan panas dan menjaga lautan tetap hangat. Dan kamu tahu, lautan-lautan itu bahkan mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Studi ini juga menemukan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar berlimpah di lautan di bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam-garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Nah, kalian mungkin berpikir, bagaimana mungkin bulan-bulan es ini bisa memiliki air yang cair? Ternyata panas internal dan beberapa bahan kimia bisa mewujudkannya. Sebagai contoh, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar melimpah di lautan bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Dan jika bulan-bulan ini benar-benar memiliki lautan, artinya mungkin ada dunia lautan lain di tata surya dan di luar tata surya. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu, lautan ini cukup asin. Ada sekitar 150 gram garam untuk setiap liter air. Mungkin tidak lebih asin dari Great Salt Lake di Utah, tapi tetap saja. Adapun bulan terbesar kelima Uranus, Miranda, mungkin pernah punya lautan, tapi mungkin membeku dengan cepat. Kasihan si kecil ini. Bagaimanapun, NASA sedang berpikir untuk mengirim misi ke Uranus agar mempelajari lebih lanjut tentang planet es raksasa ini dan bulan-bulannya. Mereka menamainya Uranus Orbiter and Probe, UOP. Kedengarannya seru banget nih. Jadi ya, secara teknis, mungkin tidak hanya ada 4 atau bahkan 5 samudra, tapi masih banyak yang harus dipelajari dan dijelajahi. Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada 2 hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini
Riley Colbert, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Eropa. Dan Colbert ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Eropa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Eropa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Eropa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Eropa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Eropa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Eropa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Eropa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Eropa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Eropa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Eropa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi Eropa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah, dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar, dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku. Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah.
Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan nggak punya bukti karena nggak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya nggak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang nggak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen, misalnya rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin nggak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Nggak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, 2 planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar nggak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil fosfin bisa terbentuk saat letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang terlontar ke permukaan, atau meteorit yang masuk ke atmosfer Venus. Tapi jumlahnya gak sebanyak yang diperkirakan para astronom, dan hal itu membuat para ilmuwan curiga. Tapi mereka terlalu senang dengan penemuannya. Mereka mungkin mengira itu berarti ada kehidupan di Venus. Namun, kalaupun gas ini diciptakan oleh organisme misterius, masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Venus. Di bumi, beberapa mikroba bisa hidup di lingkungan dengan tingkat keasaman 5%, tapi nggak lebih dari itu. Namun, di Venus, awan hampir seluruhnya terbuat dari asam, mengandung lebih dari 90% asam sulfat. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering daripada tempat terkering di planet tempat tinggal kita. Dan memang pada 2022 berkat teleskop yang lebih baik dan beresolusi lebih tinggi, disimpulkan gak ada fosfin di atmosfer Venus. Ataupun kalau ada, jumlahnya sangat sedikit. Sejauh ini kita perlu mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih jauh dari bumi.